pasien dalam keadaan tenang dulu. Tenang dulu ya. Iya. Ketika dia keadaan tenang, kita harus ajak bicara dulu. Untuk bekam, manfaatnya untuk melancarkan peredaran darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam program Binsai, bincang-bincang santai. Tentunya malam hari ini kita bertemu dalam program Binsai yang ke-7. Kali ini saya mengundang, dan alhamdulillah yang kita undang adalah orang yang sangat luar biasa. Orang yang penuh dengan cerita, penuh dengan sejarah, keprihatinan, kesabaran, dan juga qanaah. Mari kita sama-sama bincang-bincang saja langsung bersama Ustadz Nahar. Alhamdulillah, bagaimana Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini ngomong dari mana tuh? Dari Pondok Utir, Pondok Utir, Cinangka. Ya, habis bekam. Mas Bekam. Iya. Alhamdulillah. Itu ngomong-ngomong soal bekam itu seperti apa ya? Ininya apa? Proses awalnya. Apa memang harus ada hari yang ditentukan gitu? Tentunya hari-hari yang sunnah mungkin iya. gitu. Kalau untuk bekam itu terbagi ada dua. Pertama bekam kering dan bekam basah. Adapun cara aturan di dalam sunnah, bekam itu udah ditentukan tiap bulan di tanggal ganjil. Tanggal 17, 19, 21 itu sunnahnya sebulan sekali. Nah, terus untuk hari itu kan tanggal tuh. Kalau untuk hari ada hari-hari khusus yang ditentukan. Tapi kita kondisikan. Ketika ada pasien yang memang manggil dalam keadaan udah sakit, kita nggak harus lihat hari. Kapan saja mereka telepon kita berangkat. Ya. Iya, nggak harus kita ngambil harinya. Karena ketika orang sakit saat itu ya buru-buru harus kita kasih pertolongan. Iya. Jadi nggak bisa nggak harus tentukan hari. Tentukan hari ya gitu ya. Untuk prosesnya, untuk proses awal dalam bekam itu apa saja kira-kira yang harus dipersiapkan bagi si pasien ini? Yang pertama, pasien dalam keadaan tenang dulu. Tenang dulu ya. Iya. Ketika dia keadaan tenang, kita harus ajak bicara dulu supaya orang yang kita tanyakan dulu nih apa yang dirasakan. Yang kedua, kita tanyakan udah pernah bekam apa belum. Nah, jadi setiap orang ini ketika dia belum bekam, biasanya kan ada sedikit takut nih. Pak ini pakai apa? Pakai jarum apa pakai pisau? Kalau dulu pakai pisau tuh, pakai silet. Sekarang pakai jarum. Nah, kita kalau memang itu orang takut dengan jarum, maka kita harus dikasihkan dulu. Kita dengan cara taktik kita berbicara, ngobrol-ngobrol dulu, kita alihkan. Yang nggak berani bekam bisa jadi bekam. Sehingga dia jadi percaya diri. Iya, percaya diri. Dibekam. Iya, dibekam. Untuk usia ini ya, kira-kira idealnya bekam itu usia berapa? Kalau biasa yang kita temukan itu kalau dia ideal usia balik. Usia balik. Iya. Di anak kecil juga bisa, cuman kan kita kondisikan lagi. Ya di usia di bawah, bisa SD, SMP. Kalau di SD kita lihat dulu badannya, posturnya. Kita sesuaikan. Yang kedua dengan kondisi anak itu berani atau tidak. Yang ketiga, ketika dia memang udah siap, dan kita kembalikan lagi dengan bahasa jangan sampai dia grogi. Iya. Jadi kita kembalikan nih orang kan dengan kepercayaan diri ini, saya takut jarum dari kecil, saya fobia jarum. Nah, pernah ada satu cerita begini. Kalau memang orang sudah takut jarum sampai usia 70, 80 itu masih tetap takut jarum. Takut jarum ya. Nah, kita prinsipnya gimana? Supaya mereka ini bisa bekam dan badan bisa sehat. Nah, kita aja pendekatan pendekatan dulu, kita sambil kita nih Pak, bekam seperti ini. Kita kop dulu. Kop semua badannya kita penuhi semua, bekam sambil kita ngobrol alihkan kembali. Nah, nih Pak, rasain agak sakit. Nah, kita ambil trik supaya orang ini bisa bekam bagaimana dan dia bisa menjalankan kesunahan, dan kedua dia kenal apa itu bekam seperti apa.
karena saya bahasanya karena banyak trik. Nah pulpen ini saya belum masukin jarum dulu. Ya. Iya, kita buka tuh kop, tek tek, nyaring tuh, rasa nggak? Kagak. Nah, kita mulai sambil ngobrol, alihkan. Kita kop Mbak, mulai ya, siap ya? Nggak sakit kan? Iya nggak sakit. Dan PD-nya dia, iya mau dah, berani. Nah udah kita kop semuanya badan supaya ini enggak gerak. Lalu kita masukin jarum, baru kita bekam. Untuk bekam itu sendiri Pak Ustadz, kira-kira apa sih manfaatnya bekam itu? Wajib kita tahu. Iya, kalau untuk bekam manfaatnya luar biasa. Salah satunya untuk melancarkan peredaran darah. Jadi selang darah ini kan banyak sumbatan tuh, racun, terus kolesterol, asam urat. Karena kurang kita bergerak dan olahraga, darah itu otomatis kurang lancar perjalanannya, seperti bahasa keran. Kalau kita buka keluar air kecil, ketika di dalam itu ada sumbatan, ternyata lumut. Nah sama di dalam badan pun seperti itu. Ketika bekam, saluran-saluran yang kesumbat itu ketarik dengan bekam. Iya, itu bisa melancarkan peredaran darah dan akhirnya badan jadi enteng. Yang kedua kolesterol. Yang ketiga bisa menurunkan hipertensi darah tinggi. Ya. Mengenai diabetes sendiri, Pak Ustadz, bagaimana mengenai tentang pengobatan bekam ini dalam mengobati diabetes itu sendiri atau gula darah? Apakah bisa mengobati atau dapat membantu mengurangikah atau menyembuhkan daripada penyakit diabetes itu sendiri? Karena cukup banyak juga sih itu yang mengidap daripada penyakit diabetes itu sendiri. Bagaimana, apakah pernah ada pengalaman atau pasien yang datang ke usaha untuk dibekam dengan penyakit atau kasus diabetes itu sendiri? Itu banyak kita temukan. Makanya saya sebelum bekam saya tanyain, punya riwayat diabetes atau enggak? Nah, kedua ketika dibilang punya, yang jenis tipe 1, tipe 2, atau kalau bahasa kita di kampung ini bahasanya diabetes yang kering atau basah. Nah, kalau yang kering, tanyakan nih, bisa kita bekam. Nah, yang basah bisa di bawah 300 kita bisa bekam. Cuman dikondisikan dengan kalau basah itu kan kalau dia tinggi, gula darahnya itu akan kelupas. Dia seperti kena luka aja langsung buas tuh. Bahasa Betawi itu buas tuh. Nah, kita tanyakan dulu. Makanya banyak kehati-hatian ketika kita kepada pasien itu punya keluhan nggak diabetes. Gitu. Luar biasa. Pemirsa, sudah cukup menarik perbincangan kita mengenai tentang bekam itu sendiri. Selebihnya nanti kita akan kembali pada season yang kedua. Terima kasih.